Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila Tonuha dengan NPM 20031010666 dari Paralel D sesi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 yang berjudul Looping Statement dalam pemrograman MATLAB. Yang pertama adalah pengertian statement perulangan. Perulangan atau biasa disebut looping adalah algoritma yang difungsikan untuk mengatasi permasalahan besar dalam pemrograman. Pengulangan atau looping adalah bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang sesuai perintah yang diberikan. Kemudian ada bagian-bagian perulangan. Yang pertama adalah inisialisasi. Nah, ini berfungsi sebagai keadaan awal sebelum pengulangan dilakukan. Inisialisasi hanya dilakukan sekali selama perulangan. Kemudian yang kedua ada kondisi perulangan. Nah, kondisi perulangan ini berfungsi untuk menentukan pengulangan akan dilakukan atau tidak. Selama kondisi pengulangan terpenuhi atau benar, maka pengulangan akan dilakukan. Dan sebaliknya, jika kondisi pengulangan tidak terpenuhi atau salah, maka pengulangan akan berhenti. Kemudian yang ketiga ada proses. Proses yaitu bagian yang dilakukan berulang-ulang selama kondisi pengulangan terpenuhi atau bernilai benar. Kemudian yang terakhir adalah pengatur iterasi. Pengatur iterasi ini berfungsi untuk mengatur langkah iterasi. Langkah iterasi ini bisa dilakukan secara menaikkan atau menurunkan. Kemudian dalam MATLAB terdiri dari dua macam perulangan. Yang pertama adalah while, kemudian ada for. Nah, yang pertama adalah pengulangan while. Pengulangan while akan melakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi tidak terpenuhi, akan ada kemungkinan pengulangan tidak dikerjakan sama sekali. Selama kondisinya terpenuhi atau benar, maka pengulangan akan dikerjakan. Pengulangan while biasanya digunakan untuk kasus di mana banyaknya pengulangan yang akan dilakukan tidak diketahui secara pasti. While digunakan untuk melakukan proses pengulangan selama kondisi ekspresi terpenuhi. Begitu kondisi sudah tidak terpenuhi lagi, maka proses perulangan akan langsung berhenti. Loop ini digunakan bila banyaknya repetisi atau pengulangan yang dibutuhkan tidak diketahui. Pemahaman loop while sebagai berikut. Selagi ekspresi masih dipenuhi, lakukan terus pekerjaan yang ada pada pernyataan setelah itu berhenti. Kemudian selanjutnya adalah perulangan for. Perulangan for biasanya digunakan untuk kasus di mana banyaknya pengulangan yang akan dilakukan sudah diketahui secara pasti. For digunakan untuk melakukan proses perulangan selama kondisi ekspresi terpenuhi. Perbedaannya dengan while adalah jika pada for jumlah perulangan dapat diketahui, sedangkan while bergantung pada nilai ekspresi. Perulangan akan dilakukan mulai dari pencacah sama dengan nilai awal. Setelah satu operasi selesai dilakukan, nilai pencacah diubah sebesar nilai perubahan. Jika nilai pencacah hasil pengubahan telah melebihi nilai akhir, maka pengulangan akan dihentikan. Berikut adalah contoh dari perulangan while do. Yang pertama kita memakai clear all, kemudian CLC, kemudian programnya adalah tabel konversi suhu. Untuk C-nya sama dengan 0, kemudian kita menggunakan while C kurang dari 70. Dengan rumus C sama dengan C tambah 10, kemudian F sama dengan 9/5 dikali C ditambah 32, kemudian R sama dengan 4/5 dikali C. Kemudian menggunakan F'F seperti ini, kemudian N. Nah, jika di run maka akan menghasilkan tabel konversi suhu seperti ini. Ini terakhirnya 70 karena
tadi dalam while-nya C-nya kurang dari 70. Nah, jika akan mengganti, maka akan menghasilkan juga sesuai dengan apa yang kita ganti. Selanjutnya ada contoh dari perulangan for. Nah, kita menggunakan clear all dan CLC, kemudian nama programnya adalah barisan Fibonacci. Nah, inputnya adalah masukkan suku ke N, kemudian Y 2 sama 3, kemudian menggunakan for, kemudian dengan rumus X sama dengan 3 banding 1 banding N, kemudian A sama dengan X-1, dan B sama dengan Y X-2. Kemudian YX sama dengan Y kali A ditambah Y kali B. Kemudian N, kemudian F'F adalah untuk mengisi hasil dari rumus tersebut. Nah, ini jika kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, kita coba masukkan suku kelima, maka akan menghasilkan barisan Fibonacci suku kelima, yaitu 2, 3, 5, 8, 13. Nah, pokoknya akan menghasilkan sesuai dengan suku yang kita pilih. Sekian pembahasan dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.